Selamat datang di channel History One. Pada kesempatan kali ini kami akan sajikan sebuah cerita tentang raja dari Giling Wesi yang bergelar Raja Watu Gunung. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika Anda mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Dikisahkan ada seorang raja yang mengepalai sebuah negeri yang bernama negeri Giling Wesi. Raja itu bernama Raja Watu Gunung. Ia mempunyai dua orang permaisuri, yakni Dewi Sinta dan Dewi Landep. Mempunyai anak 27 orang yang kesemuanya laki-laki keturunan dari Dewi Sinta. Saat itu di kerajaan Giling Wesi terjadi huru-hara besar. Rakyat kecil banyak yang menderita, makanan susah didapatkan, sering terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, musim yang tak menentu, serta gempa bumi sehari 7 kali. Prabu Watu Gunung sangat sedih menyaksikan penderitaan rakyatnya. Suatu hari sang raja sedang bersantai di tempat peraduannya. Dewi Sinta sang permaisuri sangat terkejut ketika mengetahui cacat di kepala sang raja. Lalu ia bertanya, kenapa ada cacat di kepala seperti itu? Sang raja menjawab bahwa hal itu terjadi ketika ia masih kecil. Ketika ibunya sedang memasak nasi, ia rewel lalu dipukul dengan centong sampai berdarah. Lalu pergilah ia tak tentu arah dan tujuan. Dewi Sinta sangat terkejut akan cerita sang prabu. Teringatlah ia akan anaknya yang tak kunjung pulang karena dipukul dengan centong persis seperti cerita sang raja. Dewi Sinta sedih ketika menyadari bahwa sang raja adalah putranya sendiri. Ia merenung dan mencari cara agar dapat terlepas dari sang raja yang tak lain adalah putranya. Sang raja heran dan bertanya, kenapa Dewi Sinta diam saja? Dewi Sinta menjawab, sebenarnya ia berpikir bahwa sang raja akan lebih sempurna keluhurannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari Suralaya. Dalam hati Dewi Sinta, jika sang raja berani melamar ke Suralaya, pasti akan terjadi perang dan sang raja akan kalah dan menemui ajalnya. Dan inilah jalan satu-satunya untuk lepas dari sang raja. Mendengar usulan dari Dewi Sinta, sang raja Watu Gunung lalu berniat melamar bidadari dari Suralaya tersebut. Ia segera memerintahkan kepada para punggawa serta ke-27 putranya tadi untuk memberangkatkan prajurit ke Suralaya. Mendengar hal itu, Betara Guru memanggil para dewa. Semua ditanya mau atau tidak menghadapi Raja Watu Gunung. Semua menjawab takut. Lalu Betara Narada memberi saran kepada Betara Guru agar memanggil putranya yaitu Betara Wisnu. Karena menurut Narada, cuma Betara Wisnu lah sekiranya yang mampu menghadapi Raja Watu Gunung. Maka diperintahkanlah Narada untuk turun mencari Betara Wisnu. Sang Hyang Narada akhirnya menemukan Betara Wisnu sedang bertapa di bawah 7 pohon beringin. Lalu ia menyampaikan perintah Betara Guru tadi. Betara Wisnu bersedia melawan Raja Watu Gunung, namun ia meminta izin dulu untuk pulang menemui istrinya dan meminta Narada untuk menunggunya di bawah pohon beringin tadi. Setelah menemui istrinya, Betara Wisnu berpamitan untuk menemui Betara Guru di Suralaya. Kemudian ia menemui kembali Narada di bawah pohon beringin. Putra Wisnu, Raden Srigati yang ditinggal sang ayah, mengejar kepergian ayahnya. Ia akhirnya bertemu dengan Betara Wisnu. Namun Narada menasihati sebaiknya Betara Wisnu jangan membawa anaknya, karena hal itu akan membuat murka Betara Guru. Maka ditinggallah Raden Srigati di bawah pohon beringin itu.
Ketika Bathara Wisnu dan Narada telah sampai di Suralaya, tak lama kemudian Raden Srigati ternyata menyusul dan langsung duduk di bangsal kedewataan. Bathara Guru bertanya, siapakah gerangan pemuda tampan itu? Sang Hyang Narada memberitahu jika itu adalah putra dari Bathara Wisnu dengan seorang putri dari Medang. Mendengar itu murkalah Bathara Guru dan menyuruh Narada untuk membunuh putra Bathara Wisnu tersebut untuk dijadikan tumbal di surga. Melihat hal itu, Bathara Wisnu juga mengambil keputusan tidak mau melawan Raja Watu Gunung dan akan membiarkan mereka naik ke Suralaya. Bersamaan dengan itu, di luar terjadi kegemparan karena rombongan Raja Watu Gunung telah sampai. Bathara Guru akhirnya membatalkan niatnya untuk membunuh Raden Srigati dan memerintahkan Bathara Wisnu untuk melawan Raja Gilingwesi. Bersama Raden Srigati, Bathara Wisnu kemudian keluar untuk menghadapi Raja Watu Gunung. Keduanya bertemu dan saling berhadapan. Prabu Watu Gunung menawarkan kepada Bathara Wisnu untuk tidak usah berperang jika ia dapat menebak teka-teki yang ia lontarkan. Jika ia bisa menjawab, sang raja akan mengalah. Jika tidak, maka semua dewa di Suralaya akan takluk kepadanya dan menyerahkan semua bidadari untuk dijadikan istri. Bathara Wisnu menyetujuinya dan sang raja membeberkan teka-tekinya yang akhirnya dapat ditebak oleh Bathara Wisnu. Sang raja pun akhirnya tewas oleh senjata cakra Bathara Wisnu. Semua bala tentaranya ketakutan dan kembali pulang. Sepeninggal Raja Watu Gunung, Dewi Sinta sangat sedih dan menangis. Tangisan Dewi Sinta terdengar hingga ke Suralaya dan membuat susah para dewa. Bathara Guru bertanya kepada Narada, apakah yang menjadi sebab Suralaya gaduh? Narada menjawab, jika itu semua karena tangisan Dewi Sinta. Lalu Bathara Guru memerintahkan Narada untuk menemui Dewi Sinta dan mengatakan jika Bathara Guru akan menghidupkan kembali Raja Watu Gunung dalam 3 hari. Namun sang raja tak mau kembali ke Marcapada. Ia lebih suka di surga dan meminta Bathara Guru untuk mengambil anak istrinya juga ke surga. Permintaan itu dikabulkan. Mereka diambil satu persatu naik ke surga pada tiap Ahad. Dan itulah permulaan adanya Wuku 30.